nasi sudah jadi bubur. Dia mendengarkan PKI dan satu hal lagi. Aidit pergi sampai ngumpet sampai di mana? Boyolali apa di mana tuh? Ngumpet di belakang lemari. Ya kan? Nangkep. Terus dibunuh, dimasukin sumur. Terus yang dilindungi cuma satu sama Bung Karno. Siapa coba? Omar Dhani. Seluruh keluarganya di luar negeri, tidak pernah pulang sampai mungkin tahu ya. Nah, pergi. Aidit dibunuh, dia diem. Si Untung lari ke Brebes 10 hari itu tangkap juga. Si Suparjo setahun lari sana lari sini. Padahal tadinya lengket banget tuh. Ini semua orang-orangnya suka. Yang dilindungi cuma satu, Omar Dhani. Tapi Pak terakhir dijemput sama Pak Neklani di Kamboja. Itu si Peri Omar Dhani cerita sama saya bahwa datanglah Pak Neklani yang CPM ya, yang menjadi adhan di Amerika itu. Dijemput, bawa pulang, seluruh keluarga pulang ke Jakarta. Pak Omar Dhani langsung ke Nirbaya ke kemana itu penjaranya. Yang keluarga pulang. Bisa dibayangin kayak apa itu? Jadi artinya Mas Peri juga ngaku sama saya, Mas Giarto anaknya Pak Parjo juga minta maaf. Jadi sebelum Pak Parjo sebelum ditembak mati 2 jam sebelumnya keluarga ketemu. Setelah itu ditembak mati, ada fotonya saya lihat waktu itu. Tapi Pak, jenazah tidak boleh dibawa pulang. Jadi dikubur di hutan, kata si Mas Gi, di Subang sana di hutan. Itu ada kayak semen aja gitu. Tidak ada nama. Disitulah para pengkhianat dikubur. Dan kalau anaknya mau ke situ mau nyekar atau apa, izinnya itu sulit sekali. Tapi kita mesti ingat ya, kalau ibu bapak pergi ke kuburan para raja di Jogja itu, apa namanya, Maudiri, kan ada tangga, terus yang terakhir di tengah itu kita harus injak itu ya, karena itu pengkhianatnya Sultan Agung. Itu sama dengan memperlakukan orang tua mereka yang berkhianat itu tidak pakai nama, tapi dikuburnya pakai ini aja, semen gitu, tanpa nama, di hutan lagi. Jadi kalau mau tahu, itu Mas Gi cerita sama saya dan dia bilang, bapak saya salah mbak, saya minta maaf. Karena Mas Gi dulu tiap sore dijemput tentara, disetrum gitu, sampai nggak bisa nafas dia. Bapakmu di mana? Nah itu Pak Suparjo itu lari dari satu rumah, dan terakhir ketangkapnya di Cililitan apa di mana tuh, Tanjung Priok apa di mana gitu. Itu cerita-cerita itu kita harus baca ya. Jadi akhirnya gini, oh begitu ya. Jadi yang berkhianat tuh ya kalau tentara emang harus mati. Tapi yang tidak mati kayak Latif itu, yang masuk bui, lalu diwolak-waliklah cerita itu sama dia. Padahal saya sama Mbak Ruli ketemu Pak Harto dulu, kita semua, Pak Bapak bener nggak sih ketemu Latif di rumah sakit Angkatan Darat? Oh iya, saya lihat dia. Tapi saya nggak ngomong karena anak saya sedang kena air panas si Tommy. Tapi orang lain bilang, oh saya ketemu, saya lapor, gitu kan? Saya lapor untuk kejadian tanggalnya, nggak ada itu. Ya, sekarang tinggal Bapak Ibu percaya yang mana sih? Tapi siapa yang mengambil tindakan tanggal 1 Oktober pagi? Pak Harto menyelesaikan ini. Kalau enggak Mbak, pertaruhan itu dia juga tahu pertaruhan nyawa juga. Bayangin loh Bung Karno memerintahkan perang di hari gitu ya. Peranglah kita, tapi memang Jakarta dalam keadaan perang hari itu. 2 tahun ya kita curfew itu jam malam. Iya, dulu. Kan Bapak tahu ya, jam malam hampir 2 tahun ya. Jam 6 sore ke jam 6 pagi. Dapat surat tugas dari Pak Sadik dulu, batalion 328 Kujang. untuk menangkap Suparjo. Tapi nggak ketemu kan Pak, sampai setahun dia lari. Markas kita di GKBI dulu. Batalion 328. Ya, jadi maksud saya jadi maksud saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu juga tahu setelah peristiwa itu apa. Tanggal 6 Oktober Bung Karno pidato bahwa it's an ocean rainbow ocean in the ocean. Jadi riak-riak kecil dalam revolusi. Ya, saya juga gini loh, kok ngomongnya gitu. Bukannya dia berduka ya. Pak Yani nggak ada, baru dimakamkan tanggal 5 Oktober, tanggal 6 katanya wartawan dia ketawa-ketawa. But that's it, finish, beliau juga selesai. Dan sakit sekali jatuhnya Bung Karno itu sangat sakit. Nah jadi kalau sekarang ini ada PKI baru atau apa, itu ngumpulnya memang di PDIP semua. Iya, itu ngumpulnya memang di situ.
Mari kita selesaikan. Ya, memang di situ. Jadi dubes. Jadi dubes ya Pak. Ya kira-kira 200 lah di DPR RI mereka ya. Ya, tapi si Ciptaning kan bilang 20 juta. Dia bilang ada 20 juta. Kita berusaha memang tuh yang Mas Untung dan cerita untuk rekonsiliasi nggak bisa. Karena begitu ngumpul masuklah ini unsur lain, lalu si Aidit, si Ilham di kosok marah, akhirnya berantem aja. Iya, nggak bisa. Nah, kalau sampai Jokowi ngeluarin apa tadi? Kepres. Ya kita turunkan lagi ya. Iya kan? Kita lawan, Pak. Kita usahakan lebih bagus ini cepat kita mundur, kita bubarkan. Jadi memang keluar. Itu. Kepresnya. Kita suruh memaafkan. Dia pemerintah minta maaf. Ya memang ya Pak ya, orang mau kudeta nih saya tanya, paling yang mendesain 5 orang ya, Aidit, Sudisman, siapa? Noto, siapa lagi tuh? Paling 5 ya, Politbiro ya. Politbiro CCPK paling 5 orang. Dia nggak mungkin woro-woro 3 juta. Kita mau ini loh, kan nggak mungkin. Nah sekarang ini pengikutnya yang seabrak-abrak ini kan menuntut sebenarnya hanya minta ini. Iya, untuk balik partainya. Itu enak bener. Bolak-balik kalau nyalakan Orde Baru enggak. Iya, padahal Orde Karena yang dukung PKI kan udah. Jadi Orde Baru itu. Jadi gini Pak ya, orang tuh jahatnya gini karena orang tahu era Pak Harto 32 tahun itu, tapi awal tahun 65 sampai tahun 74 mungkin Pak Harto itu masih bagus. Setelah itu kan kita booming minyak tuh tahun 70-an. Nah, anak-anaknya mulai gede, ini kroni, yang rumun itu kroni. Jadi sebetulnya Pak Harto tuh nggak ikut campur. Saya pernah nanya kok sama Pak Hendro Priyono, Pak kalau saya bikin surat ke Pak Harto, itu suratnya kemana? Kalau yang dari rakyat itu langsung ke meja Pak Harto Cendana. Kalau yang dari konglomerat itu ke Murdiono. Itu yang saya tahu. Saya dimarahin Pak Hendro, lain kali kalau kamu bikin surat kasih saya dulu. Saya emang sengaja ngetes gitu. Saya kan di desa waktu itu ya. Ternyata surat saya itu sampai di mejanya beliau. Tapi surat dari konglomerat itu ke Pak Murdiono, Pak. Nah, Pak Harto itu kesalahannya satu, kroni itu. Ketika beliau lengser, nggak ada satupun di situ orang. Karena apa? Lari semua buat duit. Iya Pak, iya. Nah anak-anaknya sekarang dituntut suruh ngembaliin kan sama negara. Si Tommy, Mbak Tutut semua. Tapi Pak Harto itu bersih memang. Karena yang jahat itu kroni namanya. Kalau sekarang kan apa namanya oligarki. Nah, kalau dulu kroni. Sekarang lebih parah sekarang. Iya, sekarang sudah masuk sampai ke lini yang paling bawah ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Lukas NMB main judi triliunan. Masa KPK mau nangkep dia takut ditembak OPM. Ya kan? Ibu dari dalam punya anak kecil dari ibu siapa tuh? Iya, lucu kan? Mau nangkep Lukas NMB kok takut? Takut sama siapa? OPM. Pakai anti peluru dong ya. Yang mau dikerahkan 1000 Brimob untuk ngambil dia. Maluin banget bangsanya sendiri, tidak bisa. Kalau bapak saya dulu prinsipnya satu, kalau ada negara dalam negara harus ditumpas. Di ITI